Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irwan Haryawardani, SHMKN. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi dengan NIDN 0123058901. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Pengantar Hukum Indonesia dengan bobot 2 SKS yang dipelajari di semester genap. Dalam proses pembelajaran saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Capaian pembelajaran mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang pertama, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dengan kepribadian akhlak mulia dan ketaatan serta kepatuhan terhadap hukum agar menjadi warga negara yang good and smart citizenship. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam masalah problematika hukum. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dalam pengembangan disiplin ilmu dan profesi yang ditekuninya. Dari hasil pembelajaran mahasiswa diharapkan mahasiswa mampu menguraikan pengertian pengantar hukum Indonesia dan mahasiswa dapat memahami cabang-cabang hukum positif secara mendasar. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan memiliki wawasan tentang konsep hukum negara Indonesia, dan juga mahasiswa dapat menguraikan tentang teori hukum, serta mahasiswa dapat memahami urutan tata tertib hukum yang melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Selain itu juga diharapkan mahasiswa mampu menguraikan dan memahami sumber hukum, serta mahasiswa mampu menguraikan dan memahami secara garis besar tentang hukum di Indonesia yang bertatanan hukum baru yang di Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan dan memahami kasus hukum, dan mahasiswa mampu memahami penalaran pembentukan ilmu hukum. Selain itu, juga mahasiswa mampu menguraikan penemuan ilmu hukum menggunakan Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah amandemen. Dan mahasiswa diharapkan mampu menguraikan dan memahami asas hukum konkordansi, mahasiswa mampu menjelaskan asas hukum keselarasan, serta mahasiswa mampu menjelaskan ius constitutum dan ius constituendum, serta mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk hukum. Saat pembelajaran berlangsung di kelas saya menerapkan sistem pembelajaran yang pertama dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Kemudian kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selain itu, saya membahas kontrak perkuliahan dengan membuat kesepakatan bersama di awal pertemuan perkuliahan. Sebagai proses perkuliahan berjalan, termasuk topik untuk pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang saya terapkan. Sebagai rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa, saya menggunakan beberapa strategi, yaitu pertama, textbooks, yang diantaranya dari buku yang saya ambil adalah dari buku Pengantar Hukum Indonesia yang ditulis oleh Kansil. Pengantar Hukum Indonesia yang merupakan dasar-dasar hukum yang mengatur sumber-sumber hukum Indonesia. Kemudian media online yang digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan yang terungkap di jurnal saya. Strategi yang saya terapkan yaitu menggunakan case metode dan collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar, serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Kemudian dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi dengan menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Untuk pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot-bobot penilaian dari mata kuliah, yaitu ujian akhir semester 20%,
ujian tengah semester 20%, tugas 30%, kehadiran 10%, dan keaktifan mahasiswa 20%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut di pertemuan ketiga mata kuliah PHI, maka kita berdoa dulu seperti biasa. Mari kita mulai berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya yang merupakan sumber hukum di yang pertemuan ketiga kali ini, maka kita review yang kemarin, apa perbedaan PIH dan PHI. Perbedaan PIH dan PHI yaitu kalau PIH mempelajari hukum secara umum, sementara kalau PHI mempelajari hukum spesifik, hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nah, itu perbedaan mendasarnya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu sumber hukum. Nah, sumber hukum ini merupakan pondasi negara berdasarkan hukum, memahami landasan hierarki dan penerapan hukum di Indonesia. Nah, sumber hukum itu menuju supremasi hukum. Nah, yang mana perjalanan sejarah bangsa Indonesia membuktikan bahwa supremasi hukum adalah keniscayaan, tantangan demi tantangan yang dihadapi bangsa, memperkuat keyakinan bahwa penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum yang sungguh-sungguh, bukan semata-mata kekuasaan atau kepentingan sesaat. Nah, kita ketahui bahwasanya sebelum Indonesia merdeka, kita kan di bawah pemerintahan Hindia Belanda, itu memakai hukum yang diatur oleh pemerintahan Hindia Belanda. Ketika Indonesia merdeka, apakah aturan hukum pemerintahan Hindia Belanda itu hilang seketika? Tidak. Nah, kan, untuk mencegah kekosongan hukum, maka berlakulah hukum yang diterapkan sementara yang diberlakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Nah, dulu bedanya pemerintahan Hindia Belanda, dia mengkotak-kotakkan hukum itu menjadi 3 golongan. Timur asing, Eropa Barat, dan golongan Bumi Putra. Kalau Bumi Putra pakai hukum adat. Nah, tapi sejak Indonesia merdeka, maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah seluruhnya adalah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber dari Undang-Undang 45. Mengapa sumber hukum perlu dipertegas? 2 alasannya. Yang pertama, pedoman yang jelas. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum membutuhkan pedoman yang penuh dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, baik yang terjadi tumpang tindih norma. Selanjutnya, struktur yang tertib, mewajibkan supremasi hukum, membutuhkan aturan yang terstruktur dan berurutan dari norma tertinggi hingga peraturan teknis di tingkat daerah. Coba kalian jelaskan sumber hukum yang tertinggi apa di Indonesia? Undang-Undang 45. Di bawah Undang-Undang 45? Undang-undang. Nah, undang-undang itu diambil dari apa? Diambil dari mana undang-undang tersebut? Ya. Sebelum dibuat undang-undang, bahwasanya kan itu ditelaah dulu, ya kan? Nah, undang-undang sebelum dibuat undang-undang itu ditelaah, diteliti, ya kan? Diobservasi. Nah, diambil dari apa? Dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia atau ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat. Nah, dengan bahasa lain, the living law. Nah, jadi setiap kebiasaan itu menjadi salah satu sumber hukum yang dimana disebut the living law, hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, ketika hidup masyarakat relevan, makanya pemerintah merancang undang-undang sehingga dijadikan undang-undang menjadi hukum positif di Indonesia. Mengenai segala sumber di hukum di Indonesia sudah jelas Pancasila, ya kan? Indonesia tidak bisa terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, ya kan? Kita ketahui negara komunis tidak bercirikan 5 dari sila yang di Indonesia ini. Begitu juga liberal,
ya kan? Kalau kita telaah sebagai berdasarkan hukum asasi manusia, bahwasanya Pancasila, aturan hukum yang berdasarkan Pancasila itu lebih mendekati implementasi penegakan HAM karena bernilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai ketuhanan, nilai keimanan sebagai dasar moral hukum. Itu kita ketahui bahwasanya di Indonesia diakui orang yang beragama, dilindungi orang beragama, dan agama di Indonesia diatur dalam undang-undang. Selain itu, kemanusiaan, hak asasi manusia dijunjung tinggi. Jadi negara hukum adalah negara yang menjunjung hukum adalah negara yang melindungi hak asasi manusia masyarakatnya. Selain itu, kesatuan bangsa sebagai landasan bersama-sama. Inilah istimewanya Indonesia. Walaupun terpencar berbagai pulau, berbeda-beda suku, ya kan? Bahasa juga beda, tapi kita bisa bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan bukan hanya itu juga, bisa bersatu kan, hukumnya itu berlaku secara nasional. Artinya hukumnya itu diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia menjadi hukum positif. Walaupun dalam prakteknya masih berlaku hukum adat, karena kita tidak terlepas, karena kalau seandainya diambil dari historinya, ya seharusnya masyarakat Indonesia karakternya itu adalah pakai common law, bukan civil law. Karena kan pakai hukum kebiasaan, hukum adat itu kan hukum kebiasaan. Sementara karena kita, maka sejarah historisnya kita dijajah oleh Belanda, ya kan? Belanda menerapkan hukum positif yang hukum tertulis, maka kita bersifatnya civil law. Artinya hukum itu tertulis tuh harus di dalam undang-undang. Kalau dia nggak diundang-undangkan, itu belum menjadi hukum yang positif di Indonesia. Oke, selanjutnya nilai kerakyatan, kedaulatan berada di tangan rakyat. Bukan hanya inilah, implementasi pemilu adalah apa? Dipilih anggota legislatif untuk merancang undang-undang. Berarti undang-undang yang berlaku di Indonesia itu berasal dari rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Selanjutnya nilai keadilan. Ya, jelas sasaran hukum itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat, ya kan? Kalau kita bicara hukum ya untuk menegakkan keadilan, gitu. Ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila adalah sumber hukum dasar nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan, mari kita diskusi. Sebelum kita lanjut. Saya Pak. Tadi kan Bapak ada menjelaskan tentang persatuan yang tentang hukum adat, ya kan Pak? Ya. Jadi izin saya bertanya, mengapa Indonesia tidak memakai hukum adat sebagai peraturan perundang-undangan, Pak? Oke. Bukan tidak memakai hukum adat, kan? Secara adat di Indonesia juga berlaku. Kita buktikan kalau di Aceh, kalau terjadi terjadi kecelakaan, ya kan? Kalau seandainya dia nggak mau dilanjut proses hukum, diselesaikan secara adat dengan pesiju, bisa damai. Di Papua, ketika terjadi perang antara suku, kalau kita pakai hukum positif, berapa banyak orang yang terpidana? Mereka menggunakan acara bakar batu. Bakar batu itu ya itulah mereka macam kalau orang sini bilang kenduri dia, bakar babi, ya kan? Jadi untuk makan-makan bersama. Karena kalau adat di Papua itu, kalau seandainya yang terbunuh 4, masih yang lawannya terbunuh 2, belum damai, sama-sama harus mati, harus sama-sama tewas 4 juga. Makanya, tapi kalau dia diselesaikan secara adat dengan adanya upacara bakar batu yang disepakati oleh kelompok adat yang berselisih, maka itu selesai. Berarti hukum adat berlaku di Indonesia, tapi tidak bisa menjadi hukum positif yang diundang-undangkan. Karena apa? Karakteristik masyarakat adat di Indonesia itu berbeda-beda. Aceh dengan karakteristik hukum yang mirip dengan hukum Islamnya, sementara di Papua lebih ke orientasinya lebih ke alam mereka.
kan banyak suku-suku yang lain juga. Dan di masyarakat perkotaan ya otomatis hukum adat ini sudah lentur. Jadi lebih memakai hukum positif. Coba di masih masyarakat terpencil atau masyarakat adat, eksistensi hukum adat itu ada, tapi tidak dijadikan hukum positif menjadi undang-undang karena kita berbeda-beda. Tapi untuk menciptakan undang-undang, cuma itu hasil risetnya juga berdasarkan kebiasaan masyarakat di Indonesia, termasuk hukum adat tidak diabaikan, cuma yang bisa dipakai tetap dipakai. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke. Saya Pak, tadi kan ada membahas mengenai sumber hukum itu berasal dari kebiasaan. Jadi saya ingin menanyakan mengenai jadi kebiasaan seperti apa yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum di Indonesia ini Pak? Ya, itu sudah jelas kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi selama kebiasaan tersebut memenuhi unsur-unsur nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, maka itu kebiasaan tersebut bisa dijadikan sebagai acuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Contoh, kan, kalau dulu di zaman Belanda pakai KUHP yang lama, bahwasanya yang dimaksud perzinahan apabila sudah terikat dalam perkawinan. Kan, kalau nggak terikat perkawinan tidak bisa disangkakan dengan perzinahan, kan? Tapi kalau sekarang sudah orang yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan itu merupakan perzinahan. Kalau melakukan melakukan hubungan intim tidak terikat dalam perkawinan itu sudah perzinahan. Itu kan jadi nilai-nilai moral apa? Karena Indonesia menganut nilai ketuhanan, gitu kan. Itu yang kebiasaan seperti itu. Ya, kemanusiaannya udah jelas, kan, persatuan kerakyatan. Jadi itu bisa diterima seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi mengenai perzinahan ini kan tidak satupun agama di Indonesia ini yang membolehkan perzinahan. Jadi orang Barat tersebut mereka itu tidak menarik hukum agamanya dasarnya, tapi mengenai hukum kebiasaannya. Itu kan. Jadi kita bilang kalau di Eropa Barat rata-rata sana orang melakukan hubungan suami istri tanpa terikat perkawinan sudah biasa karena perkawinan hanya tercatat. Jadi itu kalau di Indonesia tidak bisa diterapkan karena bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Oke. Itu hanya salah satu contohnya saja ya. Sumber-sumber hukum dalam arti material yaitu sumber hukum material adalah faktor-faktor substantif yang melatar belakangi mengapa suatu norma hukum dibentuk, menjawab pertanyaan mengapa aturan ini ada. Sumber material bukan hanya teks peraturan melainkan konteks sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ini ada baganya. Yang pertama, sosial interaksi masyarakat, politik kehendak penguasa. Habis itu ada budaya tradisional, ya kan? Politik kehendak penguasa, ekonomi kebutuhan pasar, budaya tradisional, sejarah, warisan kolonial dan perjuangan, pandangan keagamaan, nilai religius. Jadi hukum material yang di Indonesia itu diambil yang dalam bagian tersebut. Salah satu contohnya dari kitab-kitab agama-agama itu juga menjadi acuan dalam pembuatan hukum material. Selain itu, ya tidak bisa kita pungkiri warisan undang-undang Belanda, warisan peraturan-peraturan dalam pemerintahan Hindia Belanda masih banyak dipakai sampai sekarang. Buktinya hukum pidananya masih pakai punya pemerintahan Hindia Belanda. Baru kita tahun 2026 ini pakai hukum KUHP nasional. Selanjutnya, sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum formil adalah bentuk-bentuk resmi yang diakui sebagai wadah pembentukan hukum, merupakan dasar konstitusional yang menentukan bagaimana suatu norma memperoleh kekuatan yang mengikat. Yaitu yang pertama peraturan perundang-undangan.
Ini peraturan perundangan ini produk legislatif yang dibentuk oleh lembaga berwenang sesuai prosedur yang ditetapkan. Siapa lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan kok di Indonesia? Lembaga legislatif tuh DPR kan tuh. Selanjutnya traktat perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan menjadi bagian dari hukum nasional. Nah, ini mengenai undang-undang HAM ini juga karena kita ini kan itu bagian dari traktat perjanjian internasional. Kita buat undang-undang hukum HAM itu menjadi hukum positif yang kita ambil dari sumber hukum internasional. Yang selanjutnya jurisprudensi, putusan hakim yang telah berkekuatan tetap dan dijadikan referensi oleh hakim-hakim berikutnya. Nah, kadang-kadang kan dalam menetapkan putusan pengadilan itu karena nggak ada sumber hukumnya, tapi dia mengikuti dari putusan hakim-hakim yang sebelumnya. Itu. Selanjutnya doktrin, pendapat para ahli hukum terkemuka yang mempengaruhi perkembangan hukum nasional. Nah, jadi kan sekarang kan apalagi sudah banyak ahli-ahli. Kalau dulu kita justru mengambil sumber hukum, patronnya tuh ahli-ahli hukum dari luar negeri. Kalau sekarang kan di Indonesia itu sudah banyak ahli-ahli hukum, terutama di bidang tata negara. Ada Prof. Yusril Ija Mahendra, ada Mahfud MD. Nah, itu menurut saya mereka tuh sangat kredibel gitu. Nah, ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, itu ada Undang-Undang 45, ketetapan MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Nah, sebelum kita akhiri perkuliahan, ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, silakan. Dari penjelasan Bapak, saya mau bertanya, kenapa sih di Indonesia ketentuan hukumnya lebih menitik beratkan kepada kepastian hukum daripada keadilan, Pak? Nah, itu dikarenakan karena di Indonesia ini merupakan hukumnya hukum tertulis, ya seperti kan negara sipil itu hukumnya tertulis. Nah, artinya kepastian hukum itu sendiri bagian dari keadilan, ya kan? Contoh, kalau seandainya tidak ada kepastian hukum kan bagaimana untuk mencapai keadilan tersebut? Nah, jadi keadilan itu harus adanya kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu merupakan jawaban dari penegakan keadilan. Ada yang lain? Silakan. Pertanyaan saya, apakah Undang-Undang 1945 yang sudah diamandemen bisa diamandemen lagi atau kembali seperti awal semula? Sebelum saya membantu jawab, silakan kawan kalian tadi bertanya, kalian jawab kan supaya diskusi ini hidup. Silakan jawab pertanyaan temannya tadi. Oke. Kalau menurut saya pasti bisa diamandemenkan karena sesuai dengan karena hukum kita itu kan menyesuaikan perkembangan zaman gitu kan. Kalau seandainya tadi kan oke, kamu bilang bisa di amandemen lagi, ya kan? Artinya dirubah lagi. Kalau kembali seperti awal mulanya bisa nggak? Tadi kan pertanyaan kawanmu begitu juga. Bukan hanya di amandemen, tapi kalau kembali seperti awal, bisa nggak? Bisa Pak. Alasannya? Oke. Untuk menghemat waktu. Jadi bahwasanya apa? Undang-Undang 1945 itu bisa diamandemen. Artinya bisa diamandemen lagi karena ada kan wacana pemerintah dua, mau diamandemen lagi katanya dan mau dibalikkan seperti semula. Nah, karena itu tergantung oleh kesepakatan atau relevansi kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Nah, contoh tadi katanya mau diamandemen karena pemilihan secara langsung nih banyak menimbulkan praktik-praktik korupsi atau kan menimbulkan banyak yang menimbulkan ada pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, jadi kalau seandainya pemilihan presiden secara tidak langsung itu kan, nah itu juga katanya mau diubah, ya kan? DPR mau diubah jadi kembali pemilihan secara partai. Jadi artinya selama ada kesepakatan, terutama perwakilan-perwakilan kita di lembaga legislatif
dan relevansi kebutuhan. Oh, kalau seandainya bangsa Indonesia ini menganggap bahwasanya kita harus kembali kepada Undang-Undang 1945 yang seperti semula, nah itu ya bisa aja. Nah, itu lewat sidang DPR MPR itu kan. Nah, begitu juga kalau di amandemen seperti itu juga, sesuai dengan seperti amandemen yang terdahulu. Nah, itu. Sedikit lagi kita membahas mengenai sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, sumber hukum tertulis itu ada Undang-Undang 1945, Undang-Undang, peraturan pemerintah, Perpres, Perda. Sementara sumber hukum tidak tertulis itu ada kebiasaan, salah satunya hukum adat, doktrin dan jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini adalah putusan hakim yang menjadi presiden yang diikuti oleh hakim seterusnya. Sementara kebiasaan itu adalah merupakan norma yang hidup berlaku di masyarakat. Artinya norma yang berlaku di masyarakat ini disebut the living law, artinya hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya doktrin, pendapat ahli hukum terkemuka. Nah, ini merupakan sumber hukum yang tidak tertulis. Sementara sumber hukum tertulis sudah jelas, Undang-Undang 45, nah, kan tertulis itu. Undang-undang DPR itu kan, yang produk-produk undang-undang DPR seperti undang-undang undang-undang narkoba, undang-undang minerba. Sebelum kita akhiri perkuliahan, saya akan memberi kalian tugas. Silakan kalian cari artikel, ya kan? Cari artikel berkaitan dengan sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, dan cari salah satu contohnya untuk kita diskusikan tugas kelompok. Oke? Nah, itu tugas dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKTPT dalam memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.